Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita mulai akan membahas Dhammacakka Pavattana Sutta. Sebelum Bante mulai, ini tadi mungkin ada yang bingung ya. Tadi awal-awal ada baca Cetya Wandana dan seterusnya. Nah, itu kita ambil berdasarkan buku dari ini ya. Ini adalah Bodhi Puja, buku yang mereka pakai di dalam Candi Wihara Mahabodhi Bodh Gaya. Waktu Bante kemarin pergi di bulan Desember, ya kami sempat dikasih oleh kepala wihara, dianjurkan untuk dibaca di Indonesia. Ya karena cuma dikasih satu, ya terpaksa kami pakai slide ya. Jadi buku ini mungkin akan diperbajak, tapi nanti setelah ya mungkin tahun depan oleh Wihara Indonesia Bodh Gaya ya. Kita lagi akan translate buku ini. Nah, sebelum kita mulai, inilah dukkha. Bante mau kasih nonton Bapak Ibu bagaimana terbentuknya dukkha. Lahir adalah dukkha, betul? Anda akan lihat film ini bagaimana kelahiran membuat penderitaan. Only 2 cells are needed to create a baby. 2 cells and a miracle. In just 9 months, this pair of cells blossoms into billions of cells. Gently nestled and protected in a mother's womb, a tiny human thrives. Together, mother and baby share this journey of life, this magnificent adventure called pregnancy.
I hope you enjoyed this video. Please click the link below. Ya, baik Bapak Ibu. Film yang tadi ya melihatkan Anda bagaimana kita semua sebagai manusia berawal, ya kan? Dari sel sampai menjadi bayi yang begitu besar. Dan Buddha bilang lahir, ya, jati adalah duka. Jadi bagi Anda yang sedang mengandung jangan berkecil hati ya. Aduh, Bante bilang saya lagi memiliki duka gitu ya. Bukan ya. Tetapi duka yang Buddha maksud di sini di dalam Dhammacakkappavattana Sutta bukan duka ketika Anda melahirkan, bukan. Bukan duka ketika Anda punya anak, bukan. Tetapi duka yang Buddha bilang di sini adalah kelahiran yang terus-menerus. Terus-menerus. Ini adalah duka. Ya, awal dari Dhammacakkappavattana Sutta dibabarkan oleh Buddha di Taman Rusa Isipatana di Benares ya. Ini Bante lupa ganti, ini di Taman Lumbini ya, bukan di Taman Benares. Ya. Di sana Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 pertapa ya. Kemarin Bante Hite sudah jelaskan kepada Anda. Nah, kelima pertapa ini adalah teman-teman seperjuangannya Buddha di Dungkasiri atau Dungkeswari hari ini kita bilang ya. Dan Buddha membabarkan jati pi duka. Kelahiran adalah duka. Nah, sekarang Bante mau bilang kepada Anda, duka yang bagaimana yang akan kita hadapi ketika kita lahir. Tadi secara 4 menit, ya kurang lebih 4 menit, Anda sudah melihat bagaimana proses dari sel, ya kan? Ada sel mama, sel papa, join jadi satu. Kemudian muncul selnya makin lama makin besar. Dari sel bagaimana terbentuk tangan. Ya kan? Tadi sel yang pertama cuma ada detak ya, detak. Jadi selnya hidup adalah detak. Lama-lama detak ini menjadi jantung. Nah, jantung kemudian mulai membesar. Mulai ada tulang, ya, ada tulang, terus muncul tangan, muncul gigi sampai kepala, sampai rambut, sampailah keluar. Dalam beberapa kitab komentar yang Bante pernah dengar, termasuk di sini adalah ceramah-ceramah dari para guru. Yang saya pernah dengar dari para guru untuk merenungkan tentang kelahiran. Para guru mereka bilang dalam suatu teks dibilang bahwa ketika Anda tadi dari sel terus muncul tulang, itu rasa sakitnya luar biasa. Luar biasa ya. Kita coba bayangkan kita ketusuk duri ikan atau duri kayu aja di dalam tangan kita. Terus kita mau keluar, itu sudah sakitnya luar biasa. Atau Anda yang ketusuk beling, terus Anda mau cabut, itu juga sudah sakit luar biasa. Nah, ini tulang kita dalam sel, terus tulang ini tumbuh di dalam kita. Nah, ini berarti rasa penderitaan yang pertama ini yang benar-benar membuat kita sakit luar biasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dari sel yang seperti itu kemudian muncullah organ-organ yang kecil ya, seperti kuping, mata, ya. Terus tangan kita yang tadinya nggak ada jari mulai membesar jadi jari. Kira-kira Bapak Ibu di dalam suatu analogi dibilang bahwa bagaikan sebuah buah terus digencet sama alat pres ya yang begitu besar sehingga buah itu pecah. Nah, sama seperti
jari-jari kita yang waktu itu akan muncul, perasaan yang kita rasakan adalah sama seperti buah yang kita lagi gencet. Ini adalah penderitaan yang kedua. Penderitaan yang ketiga ketika kita di dalam kandungan. Mungkin di sini emak-emak ketika Anda hamil, pernah nggak Anda rasa perut Anda goyang-goyang ya, kayak ditendang gitu sama anaknya? Pernah nggak ya? Ketika Anda makan es krim, kok goyang? Ya, Anda lagi minum air hangat, lagi minum Starbucks yang panas, espresso panas-panas, langsung juga dia goyang. Kenapa ya? Pernah tanya ke dokter nggak kira-kira apa? Tetapi dalam beberapa teks dari guru-guru besar, mereka bilang ketika orang tua atau si mama makan es krim, ya kan, atau lagi minum jus yang dingin, terus bayi yang ada di perut itu bagaikan masuk ke dalam neraka dingin. Anda nggak punya baju, ya kan? Waktu kita di perut mama kita nggak pakai baju, kita nggak pakai jaket, terus mama kita lagi panas, kayak kita di Jakarta kan panas. Enak tuh cendol, beli 1 gelas gede terus minum langsung masuk kena kita di dalam. Kita nggak punya baju, kita nggak punya apa-apa, kemudian kita merasa kedinginan. Karena kedinginan kita refleks menderita. Kita menderita, kemudian apa yang kita lakukan? Kita berontak. Ya, jadi begitu itu mama bilang, oh syukur ya anak saya hidup. Anak saya lagi ini nih tendang-tendang nih, lagi seru dia di dalam. Padahal bukan seru, tahu nggak? Dia lagi kedinginan, Anda minum es dia kedinginan. Jadi dia berontak, mama jangan dong, stop gitu ya. Itu, jadi bukan karena oh anak saya reaksi gitu ya, bukan. Yang kedua, ketika kita lagi, mama kita lagi minum air hangat, misalnya kopi yang hangat, teh, ya yang hangat-hangat, atau makan sup, ya kan, lagi makan sup, minum sup yang kuahnya lagi panas-panas. Itu ketika masuk ke dalam perut, kita akan merasakan seperti kita lagi di neraka yang panas. Ya, Anda bayangkan kita lagi disiram air panas di dalam perut itu, sehingga kita berontak juga. Nah, ini adalah penderitaan yang berikutnya. Penderitaan berikutnya, tahu nggak? Kalau Anda Bante suruh, ayo meditasi ya 5 menit, kabur, ya kan, langsung log out dari Facebook. Ya, kemarin waktu Bante Hitesaka yang mimpin, lebih banyak lagi yang kabur. Ya, Bante lihat, wah kenapa umat-umat kabur? Oh, lama. Bapak Ibu tahu nggak, ketika kita di kandungan, berapa lama Anda nggak bisa kabur? Ya kan? Kita nggak bisa kabur 9 bulan, nggak bisa kemana-mana. Ya nggak? Kita nggak bisa kemana-mana. Hidup kita sesuai dengan kemana mama kita pergi. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kabur. Ya, kenapa kita mau kabur? Karena kita punya keinginan. Padahal waktu kita masih di perut mama kita juga nggak pernah kabur. Ya kan? Kita kabur setelah 9 bulan baru keluar ya. Ya, jadi jangan sampai nanti pas meditasi 9 bulan kita meditasi baru Anda kabur juga. Ya. Jadi ini adalah penderitaan berikutnya, kita terkurung. Ya, kalau sekarang Anda merasa lagi lockdown hanya 3 bulan, ya kan? Lagi PSBB 3 bulan, Anda harusnya semangat ya, ciayo, semangat. Kenapa? Waktu kita di perut kita 9 bulan gak kemana-mana, ya kan? Kita gak pernah mana. Mama kita lagi lihat yang indah-indah, kita juga gak lihat apa-apa di dalam, ya kan? Kita terkurung di dalam, gak lihat apa-apa. Sehingga ya kita harus tahu bahwa oh saya sudah pernah lewati masa yang paling sulit, sekarang mah enteng aja. Betul? Ya, yang berikutnya dari penderitaan-penderitaan Anda, ketika bayi ini kita akan keluar dari perut mama. Ketika kita akan keluar dari perut mama, apa yang terjadi? Ya, ini Bante nggak ada filmnya, tapi Bante nggak kasih nonton ya, takutnya terlalu gimana.
Yang diambil bagian apa dulu? Kepala kan? Kepala kita ditarik sama dokter, terus diputar, baru ditarik semuanya. Kita yang tadinya di dalam perut enak, ya kan, nyaman, lagi tidur, lagi enak-enak, terus tiba-tiba Anda ditarik di ruang operasi dari kepala. Ya, Anda ditarik dari kepala, tariknya pelan atau kuat Bapak Ibu? Kira-kira, masih ingat nggak ditariknya gimana? Ya, mungkin kalau ada dokter kandungan bisa kasih contoh, ditarik. Mesti kencang kan, nggak mungkin ditarik pelan-pelan. Aduh nggak keluar, ya udah dimasukin lagi, nggak mungkin. Ditarik kencang-kencang, ya sehingga Anda harus cepat-cepat keluar. Ketika Anda keluar, apa yang terjadi? Yang pertama perubahan, ya kan, perubahan zona nyaman. Yang tadinya di dalam perut kita enak-enak, kita keluar langsung ke ruang AC. Kulit kita langsung berasa sangat dingin. Yang kedua, kita yang tadinya bernafas tidak menggunakan paru-paru, ya, kita menggunakan paru-paru tapi nggak masuk oksigen secara langsung, kita dipaksa untuk menghirup udara. Betul? Anda pernah berenang, kalau Anda pernah berenang, kemudian Anda pernah kelelep minum air, rasanya bagaimana ketika air itu masuk di dalam paru-paru? Itu sangat nggak nyaman. Sangat nggak enak, karena Bante rumahnya di belakang rumah ada pantai ya. Jadi kalau kecil suka berenang. Jadi kalau minum air banyak, udah biasa ya. Jadi kalau ketika kita tenggelam terus minum air, itu di paru-paru tuh nggak enak. Sama kita rasakan ketika Anda sudah dikeluarkan dari perut mama, kemudian ya paru-paru kita mulai berfungsi, menarik oksigen pertama kali ya. Bayangkan paru-paru kita yang begitu kecil, kemudian dia mengembang. Itu penderitaan kita luar biasa. Setelah itu, ketika Anda sudah dipaksa untuk mengisap udara, yang terakhir dari dokter adalah apa? Apakah disambut, selamat ya sudah datang? Enggak. Dokter akan lihat, kok kagak ada suara nih anak ya. Dibalik sama dokter kan, dipegang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Terus kok nggak ada suara nih anak ya, dipukul, pok. Nah setelah dipukul pok, Anda mungkin kaget, dok sakit tahu, Anda nangis. Nah dari situlah baru dokter bilang, oh sukses ya, baru dikasih ke orang tua kita. Ini adalah penderitaan kita ketika mengalami kelahiran. Kelahiran yang sama apakah sebagai manusia, yang tadi Bante kasih contoh kandungan. Penderitaan yang sama ketika kita terlahir secara spontan. Penderitaan yang sama ketika kita juga lahir melalui telur. Dan penderitaan yang sama ketika kita lahir di tempat yang lembab. Semua ini adalah penderitaan. Anda bayangkan Anda di perut mama itu bersih apa kotor? Ya, itu air ya. Itu air. Kotor banget. Itu air apa? Air tuban apa? Ketuban ya. Itu kotor banget. Dan kita di dalam situ loh berenang. Ya, itu kotor banget. Dan kita ternyata suka di situ. Nah, pertanyaan Bante dan perenungan kita, perenungan saya pribadi dan Anda pada hari ini adalah, mau sampai kapan kita terlahir terus seperti itu? Mau sampai kapan Bapak Ibu? Ya, mau sampai kapan saya akan mengalami kelahiran dan kelahiran yang tak terhingga? Mau sampai kapan? Jawaban ada di tangan Anda masing-masing. Ya, jawaban ada di tangan kita masing-masing. Mau sampai kapan ya? Saya mau lahir seperti ini terus-menerus. Mau sampai kapan saya ya menderita terus-menerus? Mau sampai kapan jatipi duka?
Nah, ini yang Buddha kasih tahu kita, inilah duka. Duka yang tadi Bante cerita seperti kurang lebih kayak tadi ya. Itulah duka ketika kita mau lahir. Dan sekarang mungkin dari Anda akan menjawab, ya Bante, terus sudah lahir sekarang. Jadi seperti sudah nasi jadi bubur. Ya, kita sudah lahir hari ini, sudah bagaikan nasi jadi bubur, ya kan? Kita nggak mungkin dibalikin lagi ke perut mama, nggak mungkin. Tetapi yang Bante yakin, umat Buddha bukan nasi, umat Buddha bukan bubur, tetapi Anda mempunyai kebijaksanaan. Ya, Anda bisa mengubah kehidupan Anda jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau kita yang sudah lahir pada hari ini, harusnya kita tahu, oh, saya sudah lahir. Oh, kelahiran saya adalah apa? Penderitaan. Oh, saya punya kesempatan untuk stop kelahiran saya di masa mendatang. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu melalui ajaran Buddha. Ya, cara itu melalui ajaran Buddha, dan inilah dasar kita melihat penderitaan sebagai sebab untuk mencapai kebahagiaan. Inilah orang bijaksana. Seperti Buddha, Buddha juga begitu. Buddha juga lahir tetapi tidak menyerah. Beliau berusaha berjuang untuk memutuskan kelahiran beliau di masa yang akan datang. Dan enaknya cara ini diajarkan kepada saya dan Anda hari ini, yaitu Dhamma. Oleh karena itulah Buddha mengajarkan kita semua Dhammacakka Pawatana Sutta. Esensinya adalah bagaimana kita mengakhiri penderitaan-penderitaan kita sehingga jatipi duka. Kelahiran adalah duka, kita bisa akhiri. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama ya bisa merenungkan pada hari ini bahwa kelahiran saya adalah penderitaan, tetapi saya mampu untuk mengubah penderitaan saya menjadi kebahagiaan di masa yang akan datang. Caranya bagaimana? Mempraktekkan Dhamma ya. Oleh karena itu, habis ini beberapa saat ke depan kita mau apa? Anda mau terbebas dari kelahiran Anda? Kalau mau terbebas dari kelahiran Anda, jangan takut bermeditasi. Ya, sekarang Anda bisa duduk dengan rileks. Kita akan bermeditasi. Kalau Anda lari berarti Anda mau lahir kembali. Ya, Anda mau menderita kembali. Oke. Ya, silakan Anda duduk dengan rileks. Kemudian kita menyadari bahwa nafas masuk, but, nafas keluar, do. Anda menyadari nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Meditasi itu gampang Bapak Ibu ya. Jadi pada hari ini, seperti yang sudah Bante ajarkan sebelumnya, kita hanya mau jadi satpam. Anda bayangkan Anda hari ini bertugas jadi satpam, ya, misalnya yang di mall. Satpam hanya melihat orang yang masuk dan orang yang keluar. Nggak perlu ikut orang itu masuk ke dalam mall, dia beli apa di dalam mall, nggak perlu. Jadi cuman melihat, oh ini orang lagi masuk, oh ini orang keluar. Nah sama dengan kita pada hari ini juga sama. Kita jadi satpam, yang kita perhatikan cuman dua. Oh, ini nafas masuk dan ini nafas keluar.
Ketika nafas masuk, kita kasih nama Bud. Ketika nafas keluar, Do. Ketika nafas masuk, Bud. Ketika nafas keluar, Do. Ya. Jadi kita akan melatih ini dalam beberapa saat ke depan, dalam 5 menit ke depan, sehingga ayo kita berusaha, walaupun kelahiran kita adalah duka, yang Anda harus ingat kita manusia, bukan nasi yang menjadi bubur yang harus pasrah, tetapi manusia harus berjuang. Ya, mari kita berjuang untuk melihat nafas kita masuk dan nafas kita keluar. Meditasi kita mulai. Ya, kita lihat nafas kita ketika nafas masuk dalam batin kita, Bud. Ketika nafas keluar, Do.
Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, ya mungkin Bante ada beberapa juga pengumuman yang Bante harus kasih tahu kepada Anda. Selama sampai bulan Oktober, mungkin Cetia kita masih tutup ya. Jadi sampai bulan Oktober Cetia kita masih tutup, sehingga tidak ada kebaktian secara offline atau kebaktian langsung belum ada ya. Karena untuk menjaga anak-anak, karena di sini banyak anak sekolah minggu, Bante takut nanti anak-anak Bante sakit corona ya. Jadi untuk menjaga anak-anak biar nggak sakit corona, ya kita akan tunda kebaktian offline sampai Oktober. Nanti kita akan evaluasi kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi juga dengan sangat terpaksa Bante tutup ya, nggak boleh datang di Cetia untuk konsultasi. Sebagai gantinya Anda bisa konsultasi melalui Zoom ya, karena ini Bantenya zaman now ya. Jadi konsultasi pakai Zoom di jam, nanti akan ada jadwalnya dan ada permintaan konsultasinya ya. Jadi setiap hari Bante melayani konsultasi, tetapi pakai Zoom, nggak boleh datang di Cetia ya. Jadi ya demi menjaga perkembangan virus corona ya. Dan mulai besok ya, selama di sini kemarin ada 2 Bante ya. Ada Bante Hitesaka, beliau dari belajar lama di Myanmar ya, sehingga pembabaran Dhamma itu sangat baik. Dan sekarang beliau tinggal di Wihara Amrawati ya. Jadi bagi Anda yang mau bertemu beliau, Anda bisa ke sana. Dan nanti di sini masih ada Bante Sacakyano ya. Bante Sacakyano baru kembali dari Bodh Gaya bulan Mei kemarin, karena sempat di lockdown dari bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi hampir 2 bulan beliau kena lockdown di Bodh Gaya, tinggal di Wihara Indonesia Bodh Gaya di sana. Nah, sehingga mungkin untuk beberapa hari ke depan sampai Wasa, Bante Sacakyano yang akan gantikan Bante. Ya, jadi banyak hutang yang Bante belum bayar Anda, terutama Bante tahu parami-parami belum Bante bahas dan seterusnya. Ya, jadi sementara untuk besok dan sampai Wasa kita masuk, Bante Saca yang akan memberikan ya pengalaman beliau ya. Mungkin kita mau tanya pengalaman selama di India bagaimana. Ya mungkin itu bisa disampaikan besok selama beberapa hari ke depan. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda. Dan kita akan melakukan pelimpahan jasa. Anda bertekad, semoga dengan kebajikan yang sudah kita perbuat, apakah dengan berdana makanan, sudah berbuat baik melalui pembacaan parita, bermeditasi, mendengarkan ya uraian Dhamma, semoga jasa-jasa ini melimpah pada mereka-mereka yang sedang menderita. Semoga mereka semua terbebas dari penderitaannya dan secepatnya mempunyai sebab kebahagiaan. Iya tawa riwaha pura paripurenti sagarang
เอวเมวัยโตดินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจาตุสัพเบปุเรนตุสันคปาจันโดปนระโสยะธามนิโยติระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตตวันตารายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาสิลิสานิชามุทาปจายโนชัตถารโรวาดันติอายุวันโนสุขังบาลัมบวตุสาบมังกลังอาคันตุสาบเดวตาสัมบัมพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสาปมังกลังราคันตุสาปเดวตาสัมปะธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสาปมังกลังราคันตุสาปเดวตาสัมปะสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต